Nenek, tenang saja. Amanat nenek sebelum wafat, pasti ku jalankan. Aku tak paham. Desa yang urus pemakaman nenekmu, pemakaman ini. Kau siapa? Hak apa kau punya untuk memutuskan? Entah apa yang dipikirkan. Nenek Wijaya bisa-bisanya menyerahkan semua harta karena dia Wijaya. Gadis kecil ini, Kau mewarisi harta sebanyak itu, lalu bisa seenaknya berlagak sok kuasa di sini? Diam kalian semua. Ini wasiat terakhir, nenek sebelum wafat. Siapapun tak boleh melanggarnya. Baik. Wasiat nenek yang utama. Mari kita bicara soal adil. Dari dulu, kakek dan nenek bawa seluruh keluarga besar. Sampai hari ini, semua kerabat yang hadir di sini. Siapa yang tak berkontribusi? Kalau soal warisan ini, semua berhak mendapat bagian. betul. Iya benar. Rupanya, hatimu tetap mengincar uang. Jangan mulutmu cuma bisa berkata wasiat nenek. Ku beritahu, warisan ini tak mungkin kau telan sendirian. Diam! Jangan samakan aku sepertimu. Bukannya kau juga ingin menelan uang ini sendirian? Jangan sok jago. Memuakan. Bagaimana, Naria? Banyak seniormu ada di sini. Kau bilang harus gimana? Warisan bisa dibicarakan. Tapi urusan dulu selesaikan pemakaman nenek. Sesuai wasiat nenek, harus dipilih 3 orang dari keluarga besar Wijaya untuk jaga duka bersamaku 7 hari. Selain itu, aku punya 3 syarat. Pertama, selama jaga duka, apapun yang terjadi, jangan pergi. Kedua, penjaga duka harus berhati bersih, tak pernah melakukan hal berdosa. Yang ketiga, penjaga tak boleh punya dosa membunuh, terutama terlibat kasus pembunuhan. Dia perempuan luar keluarga, masuk balai leluhur saja. Tak berhak jaga duka untuknya. Jangan mimpi. Main mayong semalaman aja, bisa dapat 440.000. Buang waktu di sini, temani kamu jaga duka. Iya Nadia, kamu sekarang dapat warisan besar. Minta tolong jaga duka, harus ada imbalan dong. Nenek, rencana kita dimulai. Nenek, rencana kita dimulai. Nenek, Nadia, kakekmu mati tak wajar? Pasti ada yang mengatur. Nenek, apa yang harus kulakukan? Aku mau kau adakan pemakaman untukku. Suruh mereka jaga duka untukku. Nanti, pembunuhnya akan muncul sendiri. Yang penuhi syaratku, setelah jaga duka, masing-masing dapat uang lelah 1.100.000.000. Apa? 1.100.000.000? 1.100.000.000 rupiah. Ayam, kalau kita berdua jaga bersama, artinya 2.200.000.000 rupiah. Siapa tahu dia bohong atau tidak. Aduh, ayam, banyak orang lihat, dia pasti tak berani bohong. Baiklah, kita jaga bareng. Tapi ku sebut dulu, penjaga harus memenuhi syarat. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Nenek, apapun yang terjadi, keinginanmu akan kuwujudkan. Angin dari mana ini? Dinginnya aneh sekali. Ayam, jangan-jangan si nenek. Omong kosong apa? Cuma angin biasa. Terlalu banyak orang, hanya 3 yang kupilih. Masih diseleksi, ribet amat. Cepatlah. Jangan buang waktu. 3 penjaga terpilih, harus memenuhi syarat. Kalau tidak, selama penjagaan, tanggung sendiri risikonya. Risiko apa? Apa nenek bisa loncat dari peti?
Nakut-nakuti siapa? Nadia, cepat pilih. Jangan tunda acara. Nenekmu. Lihat, nenek mau bicara. Penjaganya, nenek yang akan pilih. Takut mengundurkan diri saja? Sekarang masih bisa. Takut apa? Cuma mayat. Jaga malam ini. Dapat 1.100.000.000. Mau beli apa? Bisa beli apa? Beresin aja. Gue patahin kaki lu. Ya, gua nggak takut. Gua nggak takut. Karena nggak ada yang mundur, ayo kita pilih orangnya. Karena nggak ada yang mundur, ayo kita pilih orangnya. Sekarang kita pilih penjaga duka. Nenek. Siapa yang nenek pilih? Kasih tahu aku. Sok Suci. Paman Bima, Reno Wijaya, Bibi Maya. Kalianlah yang dipilih nenek untuk jadi penjaga duka. Penjaga duka harus taat hukum, jangan sampai punya dosa pembunuhan. Kalau tidak, bencana akan menimpa. Kalian semua yakin mau jaga duka? Jaga duka. Kok bisa kena sial? Nenek lu cuma orang luar keluarga yang meninggal di perantauan. Kita mau jaga dukanya. Itu perbuatan baik. Berbuat baik. Lu baik-baik ngomong. Dasar bocah tengik, jangan nunda-nunda lagi. Cepat kasih duitnya. Ini total 330 juta, masing-masing dapat 110 juta. Setelah malam ini lewat, gue bayar sisanya. Dasar bocah tengik. Lu maksudnya apa? Kan janjinya satu orang 1.100.000.000. Baru 110 juta sekarang. Ngasih ke pengemis ya. Bocah sialan. Lu beneran maksudnya apa? Nggak suka duitnya, minggir. 110 juta gue mau. Nona muda. Gimana kalau pilih gue? Sama gue, Nadia. Gue mau jaga duka nenek lu. Siapa berani rebut duit gue? Itu, Nadia, lihat orangnya sudah dipilih. Nggak perlu diganti lagi. Betul. 50.000 ya 50.000. Nadia Wijaya. Jangan coba-coba bohongin kita. Asal kalian jaga baik-baik malam ini. Uangnya, gue nggak akan kurangin sepeser pun. Nadia, soal ini kamu bisa tenang. Karena kami udah terima uangnya, pasti akan jaga dengan baik. Oke kalau begitu. Waktunya segera tiba, mohon kerabat dan sahabat menyingkir. Kami akan mulai jaga duka. Ya, kita akhirnya sampai juga. Nanti setelah dapat uangnya, kita pindah ke kota. Cari lagi perempuan bokong besar. Ya, paha ayam ini ada bekas gigitan. Kenapa kaget-kaget gitu sih? Apaan sih? Ini, Aku baru saja mengisahkan paha ayam ini. Belum sempat gigit kok. ya jelas, kamu sendiri yang gigit. Reno, kamu kebanyakan minum ya. Mabok kali? Aku? Apa aku mabok sampai begini? Sudah kubilang, kamu sendiri yang gigit. Ini. Nadia, aturan hari ke-7 arwah ini, belajar dari mana? Kok aku belum pernah dengar? Sebenarnya, saat nenek meninggal, matanya terbuka. Akulah yang memaksanya menutup mata.
Bukankah mati penuh penyesalan? Kepada ahli Feng Shui, nenek meninggal dengan dendam di hati. Mudah terjadi masalah. Kalau sampai menyinggungnya, akibatnya tak terbayangkan. Peti jenazah. Peti jenazahnya mengeluarkan darah. Lagi-lagi teriak apa sih? Reno Wijaya, apa kau pernah membunuh orang? Nadia Wijaya, kau ngomong apa sih? Anak gue ayam aja nggak berani bunuh. Dari kecil penakut. Jangan nakut-nakuti dia. Lalu kenapa dia bisa melihat hal yang tidak bisa kami lihat? Reno cuma kebanyakan minum. Mabuk, jadi lihatnya salah. Nadia, kau juga jangan overthinking. Lihat, hari sudah malam. Kita berempat nggak bisa begadang terus begini. Kita gantian jaga. 2 jam per orang. Malam ini juga akan berlalu? Aku dan Reno jaga paruh pertama. Kalian berdua paruh kedua. Bangun jam 3. Oke. Baiklah, seperti kata Paman Bima. Tapi kalian harus ingat, apapun yang terjadi, jangan sekali-kali meninggalkan ruang duka. Ngerti. Banyak tingkah. Ayah. Aku masih agak takut. Dasar lelaki tak berguna. Gak mau uang lelas 1.100.000 rupiah? Ayah, Aku sudah cari tahu. Setidaknya puluhan miliar rupiah. puluhan miliar rupiah. Si gadis kecil itu dapat warisan puluhan miliar rupiah, tapi cuma kasih kita 2.200.000 rupiah. Mending kita manfaatkan malam ini. Bikin dia mati ketakutan. Lalu buat kontrak pengalihan warisan. Ambil uangnya. Ayam, mau kemana? Kencing. Ayam. Nadia Wijaya, bukannya kita dilarang keluar? Dasar gadis tengik itu ngomong asal. Kamu percaya? Gue cuma keluar buang air kecil. Kenapa? Siapa? Siapa yang ngomong? Sialan. Siapa yang jahat? Taruh barang jelek ini di sini. Bikin gue nggak jadi kencing? Ayam, bagaimana kalau ayah pulang dulu? Aku ganti dupa. Ada hantu. Ada hantu. Teriak apa sih? Tengah malam begini. Ada hantu. Ada hantu. Aku tadi lagi nyalakan dupa di atas. Tiba-tiba ada tangan dari bawah. Megang kaki aku. Mana ada tangan hantu? Tidak. Lihat, kenapa dupanya patah? Orang takut malapetaka. Dupa takut 2 pendek 1 panjang? Ini pertanda sangat buruk. Dasar kau. Apa pertanda buruk? Kamu cuma nggak mau bayar. Sengaja bikin onar. Ayam. Perempuan di belakangmu. Nenek kan ada di sini. Kamu kenapa sih? Di antara kalian, pasti ada yang pernah membunuh. Di antara kalian, pasti ada yang pernah membunuh. Bukan aku. Siapa yang membunuh? Jangan asal tuduh. Nenek, bukankah pilihanku di antara penjaga duka ada yang tangan berdarah? Ini peringatan nenek. Di antara kalian, siapa yang pernah membunuh? Cepat mengaku sendiri. Kalau tidak, sebelum subuh, kita semua mati. Omong kosong. Jelas ada orang yang berlagak seram. Siapa? Siapa? Siapa yang berlagak seram? Berani, keluarlah. Jangan sampai kulihat. Nanti kubereskan. Kau habis-habisan. Aneh.
Suara opera sudah lama terdengar, tapi di luar sunyi senyap. Seolah hanya kita yang mendengarnya, suara kita sendiri. Ayah. Benar ada hantu. Ada hantu. Tak ada sinyal. Mana mungkin siang tadi masih... Nadia. Jangan-jangan benar ada hantu? Ada hantu pun bagaimana? Aku tak percaya. Lelaki dewasa sepertiku tak takut seorang nenek. Diam! Jangan terus berbuat salah. Kalau begini terus, kita benar-benar mati. Tolong ayahku, aku tak mau mati. Reno! Ada apa? Kau lihat apa? Sudah jelas. Hanya tenangkan amarah nenek, baru kita bisa keluar. Nenek, setiap dendam ada tujuannya. Itu orang lain yang menyinggung nenek, bukan aku. Tak ada hubungannya denganku. Jangan melampiaskan marah padaku. Maya, apa kau sudah pikun? Kau sujud pada siapa? Kak Bima, tadi kau tidak lihat? Saat Reno buka pintu, semua ini beterbangan. Mungkin sebaiknya kita dengarkan saja Nadia. Ini benar-benar aneh. Betul. Kalau mau selamat, hanya ada dua cara. Kalau mau selamat, hanya ada dua cara. Pertama, yang pernah membunuh harus mengaku sendiri. Biarkan nenekku yang menghukum. Kedua, coba bertahan sampai ayam berkokok. Roh gelap paling takut matahari. Sekarang masih ada 4 jam sampai subuh. Asal bisa bertahan sampai ayam berkokok dan matahari terbit, kita akan aman. Tapi kalau nenek tidak menerima, cara ini tetap tidak akan berhasil. Apapun caranya, asal semua selamat. Aku rela lakukan. Suruh apapun aku mau. Nenek mati penuh penyesalan, arwah muda terserang aura sial. Angkat dupa tinggi di atas kepala, berjalan mengitari peti untuk mengusir aura sial. Semoga penjaga dunia tenang berpulang. Semoga yang hidup tak tersakiti. Aku akan memilih satu dari kalian untuk giliran mengitari peti denganku. Yang lain harus terus bersujud di depan peti jenazah. Aku nggak bisa, kakiku lemas. Aku nggak sanggup jalan. Aku nggak mau mengitari. Aku mau bersujud. Kakiku juga nggak kuat. Aku bersujud. Aku juga bersujud. Kalau gitu kau dan aku yang angkat dupa dan mengitari. Gue jaga duka berapa kali. Nggak pernah dengar aturan begini. Jelas jalan kau cari gara-gara. Ayam, kumohon, cepatlah mengitari. Penakut. Langsung ciut nyalinya. Kak Bima, cepetan dong. Cuma muterin peti. Setelah malam ini lewat, baru bicara. Kusarankan, aku ini cucu perempuan kandung nenek. Bahkan kalau nenek menghukumku, paling-paling aku cuma sial beberapa waktu. Tapi kalian belum tentu bisa selamat dari apapun. Dasar bocah tengik. Katakan, harus gimana? Nenek tua ini sama sekali nggak kelihatan, seperti mayat bangkit. Gadis kecil, pasti sengaja. Nanti gua hajar dia. Ayam, dupamu. Gak mungkin. Barusan, gue jelas udah nyalain. Ini tandanya nenek benci amat sama Elo. Dupa persembahanmu aja, ditolak. Apa yang Elo lakukan? Gadis kecil. Ngomong apa sih lo? Gue ngapain? Ayam, tolongin gue. Gue nggak mau duit. Gue cuma mau hidup. Gue nggak mau duit. Nadia, gimana nih? Kita coba lagi. Kalau musiknya hilang, berarti nenek udah maafin kita. Kalau tetap nggak sadar, ya cuma nunggu mati. Aduh, Kak Bima, dupamu kok mati lagi? Gimana nih? Percuma, nenek jelas nggak bakal berhenti begitu saja. Kayaknya, sekarang kalau mau selamat, cuma satu cara. Harus cari orang yang langgar pantangan dan bunuh orang. Cari dia, serahin ke nenek. Yang masih hidup,
gue tambah 50 juta per orang. $50 juta? Ditambah 50 juta lagi? Gue ingetin, jangan coba-coba ngibulin. Kalau mau hidup, harus selesain ini. Kalau enggak, kita semua mati. Nadia, gue lapor. Gue laporkan mereka. Mereka bunuh orang buat harta, mereka mau manfaatin acara jaga duka ini buat neror lo sampai mati. Lalu rampas hartamu. Maya Wijaya, berani sekali kau ya. Kau berani fitnah aku. Paman Bima, apa maksudmu ini? Perempuan sialan ini gila. Dia ngoceh sembarangan. Hah, gue dengar sendiri. Waktu jaga malam itu, mereka berdua bilang, mau pura-pura hantu nakutin lo, merampas hartamu. Tak disangka, beneran datengin hantu. Terus, Bima Wijaya dia punya catatan kriminal. Di luar dia punya utang segunung. Buat bayar utang, dia jual istrinya untuk melunasi utang. Kau ini perempuan. Kau juga bukan orang baik. Kau bunuh ibu mertuamu, diranjang sampai mati. Ini baru namanya pembunuhan. Nadia, serahkan dia, pasti benar. Nadia, jangan dengarkan dia. Ibu mertuaku, itu jelas mati sakit. Dia cuma mau menjebak dan menuduh. Bela diri juga percuma. Masalahmu yang memalukan ini, di keluarga suamimu udah tersebar luas. Nadia, kau harus pikir matang. Bima Wijaya dan Reno Wijaya, mereka beneran mau celakain kau? Nadia Wijaya, kalau aku dan ayah mau celakain kau, masih bisa kau berdiri di sini? Dengar ya, aku penakut banget biasanya. Masa iya aku berani bunuh orang? Hei, kau tak berani. Tapi kau udah bawa lebih dari 1 nyawa. Bibi Maya. Bibi Maya, jangan asal nuduh. Nuduh tanpa dasar. Mana ada gue bunuh orang? Hah! Gue yang nuduh. Catatan kriminalmu masih ada. Reno Wijaya, kau KDRT pacarmu. Sampai keguguran, lalu balik menuduh. Kau bikin gadis itu bunuh diri. Keluarga dia hancur. Itu nyata. 2 nyawa. Itu kan Kediatse, perempuan dan anak itu, gue nggak bunuh dia. Lagi pula, gue bayar uang ganti rugi banyak. Betul. Reno Khan nggak beneran bunuh orang. Bibi Maya, bunuh ibu mertua, ada saksinya. Kau penjual istri, punya hak apa? Menuduh gue di sini? Kau. Dasar perempuan sialan. Diam kau! Nadia, lihat dia. Dia mau bunuh saksi. Kau. Nadia, jangan ragu. Bima dan Reno. 2 brengsek ini yang libatkan kita. Kita serahkan mereka. Dasar kau, ngerti nggak? Yang kau cari, kan pembunuh. Orang ini, Bibi Maya, pasti. Betul, Nadia Wijaya. Bibi Maya, pasti yang lukai nenekmu. Ci. Bima Wijaya, Reno Wijaya, kalian mati sengsara. Sudah cukup. Kalian harus paham. Kalau salah orang, nenek malah bisa tambah marah. Nanti, semua bisa ikut mati. Dia, Mereka Darah. 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 Ayah, tolong aku. Aku tak mau mati. Tak mau mati. cepat. Buang perempuan ini keluar. apa maksudmu? Ayo! Kalian mau apa? Lepaskan aku? Tolong! Ini, sudah selesai? Lilin bisa dinyalakan, dupa juga terbakar normal. Nenek, sepertinya sudah pergi. Kalian berdua, apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Malam ini, kau bikin kami berdua jadi kacau balau. Bukankah seharusnya semua uang diberikan pada kami? Betul. Kalau bukan karena kau dan acara jaga duka ini, aku bisa sampai ketakutan seperti ini. Kau yang masih mengeluh, aku juga merasa dirugikan. Bibi Malangku terbunuh olehmu. Katakan, bukankah kau harus membayarnya dengan nyawamu? Ternyata benar kata Bibi Maya. Kalian berdua bertekad membunuhku malam ini.
agar bisa merebut warisan kakek nenekku ya. Dasar bocah tenggik. Kau tak berhak dapat warisan. Uang itu memang bukan hakmu. Warisan. Warisan itu aku dapatkan secara legal. Apa hubungannya dengan kalian? Bahkan kalau aku tak berikan, apa yang bisa kalian lakukan? Bisa apa? Kau akan segera tahu. Kalian mau apa? Nadia Wijaya, aku sarankan kau lebih kooperatif. Serahkan saja. Warisan itu, kalau tidak, hari ini kau tak akan bisa pulang hidup-hidup. Tidak mungkin. Aku tak akan memberikan warisan kakek, warisan kepada orang seperti kalian. Kalau begitu kubuat kau turun temani nenekmu. Aku salah. Aku tak berani lagi mengganggu cucumu. Siapa yang melanggar pantangan harus mati. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ayah, Jangan kira aku takut padamu. Berani, bunuh saja aku. jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tak berani lagi. Aku tak akan berani lagi selamanya. Kenapa kalian tega membunuhku? Kenapa? Siapa yang membunuhmu? Bukannya kau baik-baik saja di sini? Sakit sekali. Disambar petir. Sakit sekali. Disambar petir. Kau bukan Nadia Wijaya. Kau Maya Wijaya. Kakak. Dingin sekali di bawah sana. Temani aku. Temani aku. Nadia Wijaya. Jangan berlagak seram, mengancamku. Ku beritahu, aku tak takut padamu. Jangan ada yang coba pergi. Ayah, dia mendekat. Dia mendekat. Reno. Aku bibi Mayamu. Bukan saya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tutup pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Ayam, habislah. Kita bakal mati di sini. Diam. Tahan. Tahan pintunya. Tidak. Ada yang aneh. Diam dong. Mana orangnya? Mana mayat di peti mati itu? Ayam, jangan nakut-nakuti. Kemana mayatnya? Kenapa bisa begini? Dia, jangan-jangan dia datang untuk balas dendam? Ayam, aku rasa ada orang, ada orang, ada orang, ada orang. Ayam, kamu lihat nenek tua itu? Nenek tua. Jangan parno. Kau mau bikin gua mati ketakutan? Ayam, tapi nenek tua itu barusan benar-benar muncul. Walaupun mayatnya bangkit, dia tak bisa masuk. Percaya ayah.
Kita duduk di sini sampai pagi. Pulang saat matahari terbit. Ini salahnya Maya, perempuan sialan itu. Kalau tidak, uang Nadia sudah jadi milik kita. Kau juga tak berguna. Disuruh bantu nakut-nakuti. Tak bisa bantu apa-apa. Cuma bisa teriak-teriak. Ayam, nyawa, hampir hilang. Buat apa lagi uang? Dasar kau, apa yang kau omongin? Ayam, kok arak ini berubah warna? Aduh, lagi-lagi ngaco? Sungguh ayah, benar-benar merah. Lihat ayah, arak ini merah. Aduh, ini merah? Merah? Hah. Siapa? Ayam, arak ini jadi merah. Aduh, omong apa sih? Mana merahnya? Ah, Ada orang? Siapa? Permisi. Apakah di sini ada upacara peringatan duka? Sudah larut begini, upacara sudah selesai. Pulang sana. Aku datang melayat. Tolong buka pintunya. Aku dari jauh. Besok harus pergi. Kamu dari jauh, apa urusanku? Sudah kubilang, upacara sudah selesai. Cepat minggir. Besok tidak sempat. Buka pintu. Buka pintu. ayam, ini rasanya aneh. Buka pintu. Buka pintu. Cepat pergi. Tengah malam begini. Jangan ganggu warga. Kalau tidak, awas aku, kusuruh orang pukul kamu. Ayam, ini, dia sudah pergi, ya? Amplop merah. Kutaruh di depan pintu. Ambil nanti. Ingat. Harus diambil. Ayah. Tunggu. Di luar, jangan-jangan ada makhluk gaib. Takut apa? Makhluk itu berani datang. Kita berdua habisi saja. Ayah. Tunggu dulu. Kalau pas kita buka pintu, makhluk itu nyerobot masuk gimana? Penakut banget sih lo. Ngapain? Gua nggak buka. Gua intip lewat celah aja. Ayah. Aku takut. Kalau mau lihat, ayah aja yang lihat. Kamu yang pergi. Ya udah gue yang pergi. Dasar pengecut. Ayah. Ada apa di luar? Sudah jelas lihatnya. Mana ada apa-apa. Bahkan bayangan hantu pun nggak kelihatan. Hahaha. Cuma amplop merah di lantai. Amplop merah? Kalau gitu kita cepat ambil masuk. Hah? Kok sekarang nggak takut hantu lagi? Aduh, kan ada ayah di sini. Bocah sialan. Ayah, amplop merah sebesar ini. Isinya pasti banyak duit ya. Ayah, tolong. Jangan sampai aku tahu siapa yang bikin. Nakut-nakutin pakai barang beginian. Sial banget. Aduh, ayah. Mending kita buru-buru tutup pintu dan pulang aja. Kamu masih ingat aku? Ayah, Reno Wijaya, kamu masih ingat aku? Rani Mahendra,
Kamu datang untuk menagih nyawaku? Aku cari kamu susah payah. Shimut. Suruh pakai baju dandan menor gini. Buat goda lelaki. Kamu ambil uangku. Nyawamu jadi milikku. Nyawamu jadi milikku. Rani, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Asal kau lepaskan aku pulang, akan sembahyang di makammu. Aku juga akan membakar banyak uang arwah untukmu. Banyak sekali. Aku janji. Membakar uang arwah lalu ingin hapus dosa pembunuhanmu? Mimpi kali. Ayah, tolong aku. Ayah. Ah! Ah! Nadia Wijaya, kau kembali menyelamatkan kami. Aku tadi sudah pakai abu dupa untuk mengusirnya. Tapi jangan senang dulu. Kalian baru saja disentuh mayat. Gejala ini sepertinya kena racun mayat. Bagaimana bisa begini? Nadia Wijaya, apa kau sengaja? Kenapa tidak lebih awal menyelamatkan kami? Bagaimana aku bisa lebih awal? Aku baru sadar di luar. Nyaris diserang perempuan berbaju merah itu. Aku malah ingin tanya kalian. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu karena kau kerasukan Maya Wijaya. Hampir membunuh kami. Kami terpaksa keluarkan kau. Bibit yang ditanam itulah yang dituai. Bibit yang ditanam itulah yang dituai. Kalau bukan karena keserakahan kalian, hal ini tidak akan berujung seperti ini. Selain itu, tidak ada yang kasih tahu, uang di tanah jangan sembarangan diambil. Amplop merah itu jelas-jelas mencurigakan. Kalian berani mengambilnya? Harta lebih penting dari nyawa. Jangan banyak omong. Kamu bisa mengusir makhluk gaib itu, pasti ada cara selamatkan kami. Nadia, jangan biarkan kami mati. Aku masih muda. Aku belum mau mati. Kamu harus tolong aku. Tolong aku. Aku cuma pernah dengar beberapa cara tradisional. Katanya beras ketan bisa netralkan racun. Tapi efektif atau tidak, aku tak jamin. Setidaknya harus dicoba. Baiklah. Kalau gitu aku masuk ambil beras ketan. Jangan. Jangan sampai dia tahu. Jenazah nenek tua hilang. Kalau begitu, aku yang ambil beras ketan. Tunggu. Jangan dulu mendekat. Kalau tak mendekat, bagaimana ambil beras ketan? Untuk netralkan racun? Hanya bisa pakai beras ketan. Tak ada cara lain? Iya betul. Bukannya kamu kenal ahli Feng Shui? Masa iya cuma pakai jimat kertas atau semacamnya? Lihat apa aku bisa. Lagi pula, kalian mau coba atau tidak? Nadia, bicara soal lain dulu. Aku mau kasih tahu sesuatu. Tapi, kamu harus siap mental dulu. Siap mental? Siap mental apa? Jenazah nenekmu hilang. Reno. Apa kamu ketakutan lagi? Sampai berhalusinasi? Nenekku kan ada di sini. Apa? Ini tak mungkin. Aku jelas-jelas lihat. Ayah, jangan-jangan nenek tua itu bangkit dan keluar, lalu kembali lagi? Siapa yang tahu apa yang terjadi? Nanti harus lebih hati-hati. Sebentar lagi pagi. Lewati masa ini saja dulu. Tidak ada beras ketan, cuma ada tepung ketan. Gue campur air jadi adonan. Coba saja deh. Sakit. Sakit banget. Jangan gerak. Kalau sampai kulitnya lecet, luka infeksi ke dalam, gimana? Sudah, seharusnya nggak apa-apa. Sudah hampir semalaman, semua pasti capek. Istirahatlah cepat.
Ayah. Ayah. Reno, kenapa kamu? Ayah. Neneknya Nadia Wijaya. Benar mayat bangkit. Barusan gua lihat dia berdiri di sana. Membelakangi kita. Aduh, kamu ngomong apa sih? Nggak jelas gitu. Mimpi buruk sama kenyataan. Nggak bisa bedain? Ayah. Gua beneran lihat tadi. Dia berdiri di sini. Dia beneran. Udah. Jangan nakut-nakuti diri sendiri. Nenek tua itu, kalau beneran mayat bangkit, masa mau melepaskan kita? Nadia Wijaya itu di mana? Kamu lihat nggak? Nggak tahu. Waktu tidur kemarin masih... Waktu tidur kemarin masih... Kenapa lagi kamu? Di belakang kamu. Bukan. Bukan gue. Bukan gue. Lari. Serahkan nyawamu ke sini. Jangan mendekat. Nenek. Gue salah. Gue nggak seharusnya maksa pacar gue sendiri. Gue nggak seharusnya maksa dia aborsi. Apalagi memaksa dia bunuh diri. Nenek, kumohon, ampuni aku. Kau ampuni aku. Ampuni aku, nenek. Membunuh orang harus tanggung akibatnya. Nenek. Nenek. Dia... Semua yang kulakukan. Dia yang ngajarin. Dia yang ngajarin. Suruh aku pukuli perempuan, pukuli dulu, baru nurut. Dia... Aku ajarin kau. Kau anak baik. Nyatanya kau yang bikin dia mati. Minta tolong padaku. Sekarang malah bilang aku yang ajarin kau memukul? Bima Wijaya. Bima Wijaya. Dulu kau pukuli ibuku. Ajaranku ke kau sedikit apa? Kau lihat sendiri, perempuan macam apa kau cari. Dulu, ibumu tak berani melawan aku seperti ini. Bima Wijaya. Jadi, kau yang bunuh ibuku? Nyawa yang kau bunuh? Masih sedikit? Nyawa. Nyawa. Nenek. Nyawa. Kau, Dia pembunuh. Berapa nyawa dia bunuh? Dulu, dia dan Maya Wijaya. Bunuh kakekmu. Bunuh kakekmu. Dia... Reno Wijaya. Aku ayahmu. Basa. Ayahku pun lalu apa? Nenek. Dia... Dengar kakekmu jadi orang kaya. Jadi, dia mau warisan kalian. Agar bunuh si tua itu. Dia ingin mewarisi harta kalian. Makanya membunuh kakek itu. Kau bilang, ceritakan kejadian hari itu secara detail padaku. Hari itu, kami menemui mereka di rumah. Dia dan Maya Wijaya. Karena berebut warisan. Bertengkar dengan Pak Tua Wijaya. Orang tua. Kalau tak segera beri warisan, gue bunuh kau. Kakek itu kambuh karena emosi ayahku. Orang tua. Kalau kau tak beri warisan, hari ini gue pasti bunuh kau. Minum obat pun percuma. Gue beritahu kau. Belum sempat minum obat. Dia sudah pingsan. Kalian... Orang tua. Ayahku takut dia siuman. Dan membongkar kami. Jadi, sekalian tuntaskan. Orang tua. Gue bunuh kau.
Dasar tak mau kasih warisan. Pakai selimut. Dia membunuh kakek itu. Cepat. Maya Wijaya dan Bima Wijaya membersihkan TKP, menghapus rekaman kamera pengawas. Berpura-pura kakek itu meninggal karena sakit mendadak. Kami pun langsung kabur. Diam, kau diam. Kartu memori, gue sama sekali tak buang. Itu disembunyikan di bawah ranjang kamarku. Gue beritahu, nenek, cepat bawa dia pergi. Gue tak lakukan apa-apa. Itu bukan salahku. Gua bunuh kau, bocah ini. Minggir. Berani kau bunuh gue? Bima Wijaya, kau... Rani Mahendra. Itu Rani Mahendra. Dia kembali. Sekarang kau tahu takut? Kau tidak mati? Rani Mahendra, sudah lama kau bunuh. Aku adik kembarnya, Rina Mahendra. Kau tidak mati? Rani Mahendra, sudah lama kau bunuh. Aku adik kembarnya, Rina Mahendra. Apa? Mana mungkin Rani punya adik kembar? Ini bagaimana bisa? Adik kembar Rani Mahendra, kenapa ada di sini? Bocah. Masih belum paham? Kita berdua dikerjai 3 perempuan ini. Nadia Wijaya, dasar gadis kecil, berani-beraninya kau tipu aku. Lalu bagaimana kalau aku tipu kau? Kalau tidak, mana mungkin kalian mengaku semuanya? Kalian pikir perbuatan kalian tak akan ketahuan? Sebenarnya kami sudah lama curiga. Kalau tak mau orang tahu, jangan berbuat jahat. Sebenarnya kami sudah lama curiga. Nadia, kematian kakekmu. Ada yang aneh. Kakekmu biasanya obat selalu dibawa. Saat itu aku menemukan kotak obatnya di tempat sampah. Nenek. Maksud nenek, curiga kematian kakek itu dibunuh? Saya sudah periksa. Hari itu ada 3 orang datang ke Desa Wijaya. Kakekmu dulu diusir warga Desa Wijaya sampai harus pergi. Mereka tiba-tiba datang, pasti mau uang. Saya temukan foto mereka. Tapi tak ada bukti. Rekaman hari itu hancur semua. Saya minta tolong. Nek, katakan. Apa yang perlu saya lakukan? Saya perlu bantuanmu. Selenggarakan pemakaman. Ingat. Hari ke-7 arwah. Harus pastikan orang Desa Wijaya jaga duka untukku. Yaitu mereka di foto ini. Cuma saya tak sangka. Selama persiapan ini, penyelidikan kejahatan kalian ternyata makin banyak. Nona Wijaya. Saya dengar kau cari Reno Wijaya dan bukti kejahatan Bima Wijaya. Nona, kamu... Saya bisa bantu, tapi ada syarat. Jangan lepaskan binatang-binatang itu. Kami sengaja rancang aturan jaga duka dan tawarkan bayaran besar untuk menarik kalian. Semua itu untuk jebak kalian. Ini total 330 juta rupiah, masing-masing 110 juta. Setelah malam ini, saya bayar sisanya. Dasar bocah tengik. Maksudmu apa? Janjinya 1 orang 1 miliar 100 juta. Benar. Saya yang bunuh Pak Tua Wijaya. Terus kenapa? Mau bongkar kami. Jadi, sekalian saya tuntaskan. Kamu si imut, saya habisi kamu karena tak kasih warisan. Semua marga Wijaya. Kenapa kalian di kota berkuasa dan berpengaruh? Sementara hidupku seperti tikus, harus jual istri, baru bisa bayar utang. Dan kau Nadia Wijaya, dasar gadis kecil, belum dewasa. Kenapa kau yang mewarisi harta sebesar itu? Kita semua keluarga. Seharusnya, aku juga bisa dapat warisan. Ku bilang padanya, serahkan semua uangnya padaku, aku yang rawat dia sampai tua. Apa salahnya? Tapi pria itu ngotot tak mau dengar. Pria... Jadi, terpaksa ku bunuh dia. Jangan kira kalian lebih baik dariku. Ku beritahu kalian, jangan lupa. Maya Wijaya tersambar petir karena ulah kalian. Siapa bilang Maya Wijaya mati?
Apa yang terjadi? Dia ternyata masih hidup? Aku jelas melihat dia tersambar petir. Bagaimana bisa? Nadia Wijaya, dasar perempuan licik. Dan kalian semua, brengsek terkutuk. Berani-beraninya menjebakku. Aku peringatkan kalian. Kalau buat aku kesal, aku akan lapor polisi. Kau, Bibi Maya, apa salahku lagi? Aku hanya menyelamatkanmu saat kau diusir oleh Bima Wijaya dan anaknya. Benar kan? Hei, kau! Dan kalian... Bima Wijaya, Reno Wijaya. Kalian berdua tak punya hati nurani. Sekali Nadia ancam, kalian berdua langsung ciut nyali. Berani-beraninya buang gua. Kalian sekarang menderita begini, memang pantas. dasar perempuan. Aduh. Nadia Wijaya. Nadia, masa sih gua udah bantu buka wajah asli mereka? Kau malah nggak lindungin gua? Cantik. Kami sengsara, kau juga jangan mau enak. Dan kau, Nadia Wijaya, pikir baik-baik. Obat kakekmu, dia yang buang. Kau malah lindungi dia? Berkelahi. Bima Wijaya? Rencana kau yang buat? Kau yang bunuh? Kau otak utamanya? Anakmu komplotannya? Nadia Wijaya, mereka berdua lah pembunuh. Kakekmu yang sebenarnya. Dasar perempuan. Rasanya kau pengen digebukin? Ya. Kau, Mau apa kau? Jangan mendekat. gua hajar kau. Lepasin gue. Nadia, lihat baik-baik. Wajah binatang yang bunuh kakekmu seperti apa? Semuanya serakah. Demi kepentingan sendiri, selain berebut, ya lempar tanggung jawab. Daripada darah daging sendiri, bisa berbalik jadi musuh. Perempuan sialan. Dasar bocah tengik. Kau masih rekam? Reno Wijaya, masih bengong apa? Rebut HP-nya. Masa kamu mau dia kirim kamu masuk penjara? Cepat. Masih rekam? Gue lihat kamu nggak punya HP, gimana mau rekam? Bukti juga nggak akan tersisa. Membunuh demi harta, perbuatan keji sekali. Katanya mereka juga pernah celakai keluarga sendiri. Ikatan darah saja diabaikan? Sungguh tak berperi kemanusiaan. Tempat keras melahirkan orang bengis. Ayah, ini siaran langsung. Kita hancur. Apa? Siaran langsung? Nadia Wijaya, dasar perempuan. Kamu berani menjebak gue? Gue bunuh kamu. Nadia Wijaya, ini nggak ada hubungannya sama gue. Kamu jangan masukkan gue ke penjara. Gue orang baik. Kamu orang baik? Kamu masih kurang jahat? Kaderte bikin pacar keguguran, bunuh mantan pacar. Kematian kakekku, kamu sebagai komplotan. Sudah begini, masih tak menyesal dan mau cuci tangan? Reno Wijaya. Karma akhirnya datang juga. Nadia, tolong kasihanilah aku. Ampuni aku. Aku benar-benar sadar salah. Bukan sadar salah, tapi sadar takut. Sekarang kejahatan kalian sudah tersebar kemana-mana. Kalian bertiga, jangan harap bisa lolos. Hancur. Hancur total. Kalian masih bengong apa? Ayo kita menyerahkan diri. Terima kasih Nona Wijaya. Karena kau memberiku kesempatan untuk membalaskan dendam kakakku. Sama-sama Nona Mahendra. Aku hanya melakukannya untuk kakek dan nenekku. Meski aku terlibat dalam seluruh rencana ini, tapi aku masih belum paham apa sebenarnya yang terjadi. Sebelum menjelaskan semuanya, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Nadia Wijaya, seorang sutradara film. Sutradara? Ya, semua rencana ini ada dalam kendaliku. Semuanya sudah dirancang matang. Orang yang jaga duka, nenek yang pilih sendiri.
Lilin berubah warna. Itu yang kupakai pilih mereka, penjaga duka. Di bawah meja sesaji, sudah digali lorong. Aku yang bawa properti untuk nakuti Reno Wijaya. Peti jenazah. Dupa, uang arwah, darah palsu dan pengeras suara. Semua properti ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Tapi cuma dengan ini, bisa buat mereka bertiga. Ketakutan begitu? Bukan properti yang nakuti mereka, tapi rasa bersalah di hati mereka. Benar, kalau tak mau terbongkar, jangan berbuat jahat. Sudahlah, sekarang semuanya sudah berakhir. Aku harus pulang. Nona Mahendra, semoga masa depanmu lancar. Nadia, kau sudah bekerja keras. Nenek, akhirnya kita berhasil menuntut keadilan untuk kakek. Arwah kakek di alam sana pasti merasa sangat terhibur. Syukurlah amanat terlaksana. Semuanya sudah berakhir. Selanjutnya, kita bisa hidup tenang menjalani hari-hari kita. Nenek, aku akan selalu menemanimu mulai sekarang. Ya,